Oke, selamat sore. Wih, formal banget nih. Kalau gitu aja. Boleh, Selamat sore. eh, ini mau bilang perkenalan diri, padahal kalau itu wakil ketua BEM. Nah, ini Ini by aku the way cuma suara kenapa, kan? Sorry sorry. ken- kenapa? Ini suara doang kan, nggak pakai Enggak aman-aman. suara doang Sorry. kan, nggak Iya, pakai. Oke. sorry dong. Aku tanya dulu deh. Untuk lomba ini kan Ko Michael juaranya juara dua umum ya. Dan Ko Michael sebagai ketua, terus Devanka Kianesli anggota satu dan Miracle Lau Williamars anggota dua. Itu bener ya? Iya benar. Oke. Aku pengen nanya nih, kalau Ko Michael perannya di tim lomba itu apa gitu? Selain menjadi ketua. Oh, oke. Selain jadi ketua, aku juga berperan di dalam kelompok itu dalam hal diskusi. Jadi baik diskusi dengan teman-teman kelompok sendiri, sekaligus diskusi sama dosen pembimbing yang mengarahkan kita untuk ikut lomba ini. Jadi sebagai pengantara juga, terus ada juga memberikan masukan atau saran ketika teman-teman yang lain bertanya gitu, teman-teman uh, antara Miracle atau Jovanka. Dan Hmm. juga uh, yang mungkin memberikan sedikit evaluasi ketika mungkin ada beberapa hal yang perlu dievaluasi gitu dari hal-hal yang sudah dikerjakan. Jadi lebih ke koordinator untuk tim ya juga. Iya, benar. Oke. Gimana nih perasaannya Ko Michael ketika diumumkan sebagai juara? Oke, sorry. Perasaannya ya. Iya. Jujur nggak expect bisa dapat juara dua karena waktu pas pengumuman itu eh, ada nama muncul di dapat gold medal tapi nggak sampai expect dapat juara umum. Tapi rasanya bersyukur sih bisa dapat kesempatan di generasi peneliti ini untuk mengembangkan ide kita gitu. Jadi dari awal pertama kali pengen coba-coba ikut lomba, terus bukan berarti harus menang atau gimana, tapi pengen mengembangkan aja apa yang sudah didapat selama di program studi biomedical science. Dan dari situ cari tim, terus ikut lomba, dan puji Tuhan dapat kesempatan untuk menang itu. Jadi antara bahagia, senang, dan juga ya bersyukurlah dapat kesempatan itu. Oh, tadi tadi bilangnya ini pertama kali ikut lomba. Berarti ini pertama kali dong ikut lomba ya? Untuk lomba yang tim itu pertama kali. Gitu. Oke. Biasanya, ya biasanya ikut lombanya sendiri. Oke. Nah, ini kan lombanya ini kalau kalau aku lihat ya nama lombanya kan Agricultural Scientific Competition kan. Nah, tapi aku belum dapat nih gambaran. Ya, Setahu aku agrikultur itu berhubungan dengan petani ya kalau nggak salah ya. Iya kan? Atau gimana? oh iya, benar. Iya kan? Dari temanya agriculture itu berhubungan dengan pertanian. Oke. Boleh nggak Pak Michael jelasin nih, lomba yang diikutin ini boleh dijelasin secara singkat gitu. Jadi ini tuh lomba apa gitu? Oke, kalau lomba yang aku ikuti ini kurang lebih bagaimana kita memberikan suatu karya ilmiah kita. Jadi ide kreatif berbasis research gitu, research based solution. Jadi gimana cara kita sebagai seorang mahasiswa berinovasi terus berkreasi untuk gimana caranya kita mengembangkan suatu ide untuk membantu si para petani di dalam mengembangkan uh, atau ya sekedar apa ya bilangnya mensukseskan lah bukan untuk Lebih ke sorry membantu ya? mensukseskan para petani ya membantu supaya semakin dapat hasil yang optimal lah apalagi Oke. kan kita lihat kalau di Indonesia sendiri uh, sangat
sangat memprihatinkan, apalagi dengan keadaan situasi kondisi sekarang masih menggunakan teknik manual dan segala macam. Tapi dengan kalau kita berinovasi, menciptakan suatu hal yang baru, yang mungkin kedepannya bisa membantu petani, itu sangat sangat berdampak gitu ke mereka. Hmm. Kurang lebih seperti itu. Ada nggak pertama kali lihat lomba ini kan ada motivasi apa gitu kayak oh ini di bidang agrikultur aku pengen ikut nih, aku tertarik nih ikut lomba ini kayak ada motivasi tertentu nggak? Kenapa pengen ikut lomba ini gitu? Oh, oke. Sebenarnya dari tema sendiri kan agriculture itu kan competition. Cuma yang bikin tertarik itu dari segi subtemanya. Ternyata subtemanya itu ada berhubungan dengan bioteknologi, yaitu Oke. ya dengan mata kuliah sendiri kan. Jadi sempat berpikir juga gimana caranya dengan menggunakan pengembangan bioteknologi ini untuk mengembangkan suatu ide, gimana caranya membuat satu hasil atau inovasi untuk menciptakan suatu uh, kreativitas yang baru gitu, yang belum dikembangkan sebenarnya. Dan dari situ ya mulai ada konsep atau ide pengen ikut lomba ini sendiri. Jadi ya selain yang pertama untuk buat mengembangkan ide atau kreativitas kita sebagai anak biomedical science, yang kedua kenapa tertarik untuk ikut lomba itu sendiri, ya eh pengen aja sih gitu. Oke. Maksudnya kayak Nambah prestasi gitu ya ya. bersama dengan iya gitu. Mm-mm. Mungkin nambah-nambah CV juga, pengalaman di CV gitu dan lain-lain. Mm-mm. Oke oke, I see, I see. Ini kan kalau kita lihat ada sekarang kan pertama kali lomba dengan tim kan. Artinya anggota-anggotanya ini Ya. bisa dibilang eh aku pengen tahu aja sih kayak apa gimana awal mulanya Ko Michael ada niatan untuk membentuk tim gitu dan apakah Ko Michael kenal baik dengan anggota-anggotanya atau mungkin pembagian apa tugasnya kalau mungkin sendirian ini berat gitu atau kayak gimana gitu. Oh, oke. Awal mulanya kenapa pengen ikut lomba ini sebenarnya aku tanya Miracle gitu. Aku sempat cerita maksudnya pengen ikut lomba dengan tim gitu. Terus dia kasih tawaran gitu. Dia bilang, oh ini ada lomba dari generasi peneliti juga yang baru diikuti. Kan mereka juga ikut waktu bulan Februari. Sorry, Iya. bulan Januari mereka ikut terus dapat juara kan di bulan Februarinya dapat impor juara. Nah dari situ kayak aku rasa tertarik terus aku ajak Miracle. Nah awalnya cuma berdua tapi setelah mempertimbangkan kenapa kita nggak ajak satu orang lagi gitu karena di generasi peneliti ini untuk lomba ini maksimal 3 orang. Jadi aku cari satu orang lagi dari angkatanku. Nah ketemulah Jovanka gitu. Nah tiga-tiganya semua kita saling kenal gitu dari semester satu karena semuanya angkatan 2023 kan. Jadi awal mulanya kurang lebih seperti itu. Terus tadi pertanyaan yang terakhir, apa ya? Lupa. Pembagian tugasnya kayak gimana? Oh, pembagian tugasnya. Jadi pas pembagian tugasnya aku belum pembagian tugasnya deh. Jadi bertanya dulu, maksudnya, oh siapa mau jadi ketuanya nih? Dan di situ mereka berdua sepakat aku yang jadi ketua. Nah pas aku jadi ketua, aku mulai bagi gitu. Oh kamu kerjain ini, bukan aku yang bagi tapi kayak kasih polling gitu. Siapa mau ngerjain permasalahan, siapa mau ngerjain solusi, terus prospek kerja siapa. Nah kita mulai buat list-listnya, terus bagi tugas dan ngerjain Hmm, gitu. oke. Oke, aku lihat dari POV dari sisi petani gini kan. Misalnya aku lihat nih judul Koko kan ini integrasi microbial driven carbon soil sequestration dan tanaman transgenik apomictic untuk meningkatkan ketahanan pertanian terhadap dampak El Nino ya. Ya kan? Eh, Ya, itu kan judulnya itu masih kayak agak terlalu ribet ya secara saintifik ya emang emang rinci. Tapi kalau misal nih dari sisi petani dia pengen paham nih apa yang kalian pengen bantu dari paper ini. Boleh dijelasin nggak kayak judulnya ini atau masalah apa yang kalian pengen selesaikan dari judul yang ada ini yang dikasih? oh oke. Dari judul sendiri saya ambil garis besarnya yang di bagian terakhir dampak El Nino.
Kalau Hmm. El Nino itu kan dia berhubungan dengan kekeringan. Nah, Indonesia sekarang itu sedang masuk kepada yang namanya Godzilla El Nino, atau Ya. dampak kekeringan secara besar-besaran dari bulan April sampai Oktober. Nah, itu sendiri bisa berdampak kepada petani tentunya. Kenapa? Karena misalkan dari padi mengering atau hasil pertanian yang kurang baik, tanaman-tanaman yang cepat mengering, itu semua akan berdampak ke situ karena dampak El Nino ini. Nah, dengan kita mengintegrasikan microbe driven carbon soil ini, itu biasanya tanaman transgenik ya. Jadi tanamannya telah dimodifikasi atau kita tambahkan senyawa yang disebut sebagai AHS. AHS ini untuk apa? Sebenarnya dia lebih kepada diinjeksikan ke tanah. Jadi pas tanah itu kering, kita injeksikan itu supaya apa? Ketika kita masukin si tanaman ini. Jadi ada dua hal. Yang pertama itu kita mengintegrasikannya ke tanah supaya dia tidak kering, maksudnya bisa mengatasi dampak El Nino sendiri. Yang kedua lebih ke arah tanamannya. Jadi tanamannya dimodifikasi supaya pas dia diinjeksikan ke tanah dia nggak cepat kering dan dia bisa menghasilkan hasil gitu di tengah dampak El Nino ini. Jadi kurang lebih dapat membantu si petani untuk menjalankan uh, peranannya, jalan maksudnya dalam jangka waktu yang cukup lama ya, ada 6 bulan atau sampai mungkin berkepanjangan dampak El Nino ini, itu tetap menghasilkan hasil pertanian yang baik dan tidak sampai merugikan si petani tersebut gitu. Jadi dua hal yang bisa dipelajari dari judul ini ya, yang pertama tentang bagaimana kita modifikasi tanamannya supaya dia bisa berkembang secara baik di tengah kekeringan. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan suburan tanahnya di tengah dampak pemanasan global dan juga dampak kekeringan yang terjadi sekarang. Kurang lebih seperti itu. Ini konsepnya apakah mirip dengan pestisida, cuman diterapkan di kedua hal dan taman dan tanah gitu. Berbeda. Oke, Jadi boleh kalau dijelasin? bentuknya yang nanti akan diintegrasikan ke tanah itu, dia dalam bentuk cairan. Jadi cairan yang disebut sebagai AHS. Aku lupa AHS-nya, harus aku cek lagi, tapi intinya si AHS itu dia dalam bentuk cairan yang nantinya akan diintegrasikan ke tanah. Nah, terus ketika AHS sudah diintegrasikan ke tanah, kan situ ada banyak bakteri baik yang bisa bercampur gitu dengan AHS ini supaya menciptakan si tanah ini dia nggak akan kering gitu. Dan kedepannya proses apa namanya pengembang biakan dari si tanaman itu bisa lebih lebih baik gitu. Kan kalau biasanya tanaman normal itu kalau tidak dimodifikasi dia pakai metode pembelahan meiosis dan mitosis kan. Kalau ini kita nggak pakai itu. Jadi tanamannya dimodifikasi dari hasil proses DNA-nya dan segala macam gitu. Oke, oke, oke. Aku udah dapet nih gambaran gedenya kayak gimana. Eee, apakah secara teknis bahwa eee, pengelolaan atau integrasi ke tanah atau ke tanaman itu seperti membutuhkan dalam jumlah yang masif gitu atau jumlah yang besar. Jadi misalkan kita tahu kan petani punya tanah gitu kan. Kalau misal kita integrasikan ke tanahnya, artinya kita membuang seluruh cairan ke satu lahan penuh seperti itu ya, atau seperti apa gitu. Aku pengen dapat gambarannya lagi lebih rinci gitu. Oh, oke. Okay. Tergantung dia proses penanamnya seperti apa. Kan ada dia enggak semua tanah itu atau lahan itu misalkan itu full dengan tanamannya kan. Biasanya orang buat untuk tanam suatu jenis tanaman kayak cabai atau tomat atau segala hal itu dia kan ada space-nya gitulah, ada space-nya. Jadi yang untuk diintegrasikan ke tanahnya yang tanah yang siap untuk ditanami tanaman itu. Oke, oke, oke. Dan tanah yang sudah ditanam, apa? Tanah yang sudah ditanam atau maksudnya sudah diintegrasikan dengan cairan tersebut, tanaman yang mau dimasukkan ke tanah itu lagi adalah tanaman yang sudah dimodifikasi. Iya, tanaman transgenik. Oke, oke, I see, paham, paham, paham. Um, ada contoh lain lagi nggak? Misalnya gini, aku pengen bikin artikel yang mungkin bisa dijelasin lagi gini ke orang lebih awam gitu kan.
daripada aku bikin analogi yang agak meleset-leset gitu, boleh nggak berikan analogi yang lain? Kayak mungkin ini mungkin bakal gampang dipahami oleh orang awam gitu, atau mungkin gampang dipahami oleh petani jika petani mungkin pengen baca gitu. Oh, terkait dengan lomba yang eh, Ya terkait dengan integrasinya, maksudnya kayak penerapan tekniknya bahwa kita pengen kasih tunjuk nih bahwa hal ini tuh sebenarnya membantu loh bagi petani gitu, dan caranya tuh emang benar-benar mudah gitu atau sederhana. oke, wait. Kalau nggak ada mungkin mungkin bisa di apa ya, di papernya kan dijelasin tuh secara teknikal caranya kayak gimana dari cara penanamannya dari awal sampai akhir kan. Nah dari mungkin bisa Ya. ambil referensi dari paper itu aja lah kayak gimana gitu. Sampai nanti mungkin kok Michael bisa uh, itu papernya boleh dibagi nggak sih ke, ke saya apa gimana? Apa nggak Boleh, boleh? boleh. Oh iya iya oke oke. Mungkin 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 setelah ini ya kok Michael mungkin bisa bagi, tapi uh, aku pengen dapat gambaran lebih dalamnya lagi deh. Soalnya aku masih belum terlalu paham gitu. Oh, oke. Sebentar ya. 1-2 menit. Oke, okay. Karena bagian yang mungkin mau jelasin analoginya itu lebih ke arah solusinya kan. Ya, yeah. Solusi dari permasalahan ke solusi. Sedangkan aku sendiri fokus ke bagian prospek kerja. Mungkin ada beberapa Oke. Okay. improve dulu sebelum. Oke, mungkin saya bisa menjelaskan. Oke. Okay. Eh, Kalau dianalogikan nih dari paper yang ada, tapi sebenarnya papernya cuma dikit sih, 600 kata. Eh, Kalau petani misalkan mengerti soal, pertama dulu deh soal El Nino, kan kita harus tahu dulu El Nino itu apa kan, sebelum kita masuk ke hasilnya. Jadi kalau kurang lebih kan El Nino itu di mana proses atau hujan itu berkurang gitu, bukan hujan nggak ada tapi berkurang, dan tanah itu jadi keras atau kering. Nah, kita harus pahami dulu di situ. Dari situ dapat dianalogikan, tanah itu kan kalau kurang lebih kalau dia kering itu kan kayak oh sorry, tanah itu kan seperti spons kalau dianalogikan. Kalau air hujan itu air yang diserap sama sponsnya. Nah, kalau kita lihat rujukannya ke El Nino itu kan dia kayak spons yang masih basah kalau kena hujan. Tapi kalau ketika El Nino sendiri, sponsnya itu dia kering dan kaku kan kalau kita lihat bentuknya gitu. Jadi kurang lebih itu analogi pertama. Kalau yang kedua itu
terkait dengan apa yang mau dikembangin microbe driven carbon sequestration ini atau mikroba yang dia nantinya bermanfaat untuk membangun si tanah itu, tanah dari akibat El Nino. Analogi sederhananya gini, kalau mikroba tanah itu kan sebagai anggapannya tukang bangunan lah, tukang bangunan. Terus karbon dari tanah itu sebagai bahan bangunannya, tadi kan carbon sequestration. Terus ada semennya tentu, ada perekat untuk tanah, di mana itu adalah humic substansinya. Kurang lebih mikroba itu seperti tukang yang dia memperbaiki si spons yang rusak ini, yang si El Nino tadi, yang tanahnya itu. Dan untuk apa? Untuk buat kembali dia jadi empuk atau bisa bisa menyimpan air lebih lama lah istilahnya gitu. Jadi untuk humic acid-nya itu sebagai vitamin, vitamin atau semen tambahan gitu dari si tukang ini supaya dia bisa bekerja lebih efisien, lebih cepat, lebih kuat. Itu analogi kedua. Terus yang terakhir yang tanaman apomiktik. Tanaman apomiktik itu tanaman apa? Yang transgenik itulah. Itu hmm, sama kayak fotokopi tanaman unggul gitu. Tapi bukan bukan buat anakan baru, bukan bukan hasil rekayasa, maksudnya buat baru gitu. Tapi kayak lebih ke arah dia itu tanaman yang tahan kekeringan lah istilahnya. Jadi tanpa proses kawin gitu, tanpa proses persilangan genetik. Biasanya kenapa disebut apomiktik karena tanpa dia bisa bikin anakannya, tanaman yang barunya itu tanpa proses persilangan atau kawin gitu. Dan dari hasil tanpa kawin itu dia bisa identik 100% dengan hasil kita udah modifikasi si tanamannya. Oh iya, sama satu hal lagi. Jadi terakhir kita kan di situ, ya kalau dalam paper itu nggak terlalu bahas detail sih, tapi di presentasi kita coba membahas detailnya pakai CRISPR atau rekayasa genetika gitu. Untuk apa? Untuk mematikan gen-gen tertentu. Jadi ada 3 gen yang kita udah bahas di presentasi itu yang harus dinonaktifkan atau knockout, sementara ada yang harus diaktifasi. Ada 1 gen yang harus diaktifasi ke dalam tanaman itu supaya dia bisa fotokopi diri sendiri gitu. Jadi kan kalau model yang lama itu dia reproduksi biasa gitu. Nah, kita pakai model yang baru. Jadi fotokopi diri sendiri gitu, perbanyakan diri sendiri itu diaktifkan gitu dengan menggunakan gen khusus. Kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Hmm, sebenarnya, oh ya ya boleh. Oh, oke. Sebenarnya kalau mau diterapkan sekarang itu belum. Kenapa belum? Gara-gara ini kan bukan solusi yang sekali jadi gitu kan.
harus ada dampak secara berkelanjutan, di mana nggak sekali jadi. Jadi kalau misalkan ya dalam proses demi proses, kalau micro-driven carbon sequestration itu kan dampak jangka pendeknya lah istilahnya ya. Tergantung dengan seberapa apa ya bilangnya, seberapa rusak jenis tanah itu gitu. Jadi nggak langsung kita injeksikan, tapi kita lihat situasi dan kondisi dulu kan untuk prosesnya. Tapi untuk proses sendiri kita belum kebayang lebih detail gimana hasilnya ke depannya. Tapi dari kami sendiri berpikirnya ini untuk jangka panjang dengan hasil yang maksimal. Bukan berarti jangka pendek nggak baik, tapi kita coba dengan jangka panjang karena ini sendiri belum diterapin di Indonesia gitu kan. Jadi kita perlu diuji coba dulu, masuk praklinis, masuk fase-fase yang dimana semuanya itu perlu dianalisis lebih lanjut gitu, enggak sekali jadi. Jadi lebih seperti itu. Oh gitu ya. Ya gimana? gitu. Eh, Kembangin ide. Iya. Jujur belum belum terbayang sampai situ untuk mengembangkan ide ini. Baru sebatas di paper dan presentasi. Tapi jika ada dana atau apapun itu mungkin bisa diusahakan lah, bisa diusahakan untuk dikembangin ide ini karena kan ide ini sendiri kan belum juga diterapin di Indonesia dan masih banyak proses yang masih dikerjakan, nggak serta merta dengan adanya kita langsung buat ini itu langsung diterima, enggak, tapi ada proses demi proses yang eh, apa namanya harus dijalani gitu. Apakah pemerintah atau kementerian sendiri menerima atau tidak dari hasil tersebut, gitu sih. Oke. 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 Ups, udah mau habis waktu. Oke. Ini aku pengen nanya lagi nih. Siapa yang paling berpengaruh untuk lomba ini gitu? Apakah mungkin eh, teman kelompok sendiri, ataukah mungkin diri sendiri, masyarakat diri sendiri, ataukah mungkin ada dosen yang membantu? Gitu. Oh, eh, kalau dari aku sendiri melihat dari skala pembuatan paper, apa namanya, presentasi dan hal lainnya itu sebenarnya pembagiannya cukup merata. Tapi aku dari sisi aku sendiri melihat teman aku yang bisa lebih lebih di atas, mungkin di atas itu dalam arti dia yang lebih banyak memberikan ide atau masukan gitu Miracle. Jadi kayak mulai dari pembuatan dari segi perencanaan modifikasi genetik, kita kan menggunakan website-website dan segala macam itu dia yang merancang itu pembuatan peta plasmid, cloning gen dan lain sebagainya. Terus dari Jovanka sendiri itu dia lebih ke arah bagaimana dia memikirkan satu permasalahan yang terjadi, dia cari sumber-sumbernya. Jadi dominannya lebih ke arah miracle sebenarnya. Kalau dari aku sendiri lebih ke arah koordinasi dan juga bagaimana ada beberapa hal yang perlu. Jadi selain bagianku, aku juga mengkoordinasi mungkin ada hal-hal yang kurang gitu. Dan kalau dosen itu dia cuma sekedar menambahkan ketika apa yang menjadi kekurangan dari paper kita dan presentasi kita. Karena kita 2 kali koordinasi dengan dosen pembimbing. Kurang lebih seperti itu. Oke, oke. Kalau boleh tahu dosen bimbingnya siapa kok? Eh, Ibu Viola Fedriana, Magister Science. Oke, oke. Eh, kita dikit lagi ini udah mau closing. Aku pengen Oke, sedikit oke. ya Aman-aman. refleksi aja, ya, refleksi untuk dari pengalaman punya aja sendiri kan. Nah, apa Iya, pelajaran ya. terbesar yang mungkin didapatkan dari lomba ini gitu? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Pengalaman aku, ini kan pertama kali aku ikut eh, lomba esai bersama dengan tim. Sebelumnya kan biasa ikut lomba kompetisi
saya juga tapi mandiri dan juga beberapa lomba lainnya. Sebenarnya fokus utama dari apa yang pengen aku improve dari paper ini gimana masalah kompleks ya, masalah kompleks seperti dampak LD dengan satu solusi. Jadi kami juga sebagai calon peneliti ke depannya bukan hanya memikirkan soal apa yang bisa kita ciptakan di laboratorium, tapi kita juga melihat dari sisi lingkungan gitu kan. Ya ada banyak sih peranannya, tapi gimana yang sebenarnya bukan pemerintah, masyarakat butuhkan saat ini gitu. Jadi dengan begitu, dengan menerapkan berbagai hal yang sudah dipelajari selama belajar di CIT juga bisa membantu untuk menerapkan hal itu bukan cuma di soal lomba saja, tapi juga bisa berdampak ke depannya gitu. Jadi sebagai refleksi aku rasa bersyukur ketika ikut lomba untuk pertama kalinya ini, lomba SI competition. Jadi suatu hal yang sangat-sangat ya powerful lah gitu bisa bisa ikut lomba ini gitu. Bukan berarti kita harus cari menang atau segalanya, tapi belajar bagaimana kita untuk mengimprove diri kita, untuk mengembangkan diri kita, bukan hanya terkait akademik saja, tetapi dengan dunia non akademik kita bisa belajar banyak hal gitu, bisa mendengarkan satu sama lain dan juga bisa apa namanya uh, memberikan ya berkontribusi gitu, berkontribusi baik dari diri sendiri untuk dapat kesempatan belajar dan juga berdampak buat sekitar gitu, kayak kita berdampak buat kampus kita sendiri, membawa nama kampus kita sendiri gitu, dan itu semua di atas semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Oke, bicara soal pengalaman gitu kan. Menurut Koko sendiri apa kunci utama sih untuk bisa menang di lomba ini? Oke, kunci utama untuk menang fokus pada apa yang kamu ingin kerjakan gitu. Misalkan dari segi tema, misalkan kita temanya ini jangan yang di luarnya sampai apa namanya keluar dari arah yang harus dikerjakan gitu. Jadi yang pertama ya fokus pada apa yang ingin dibahas gitu. Dilihat dari segi temanya gitu, terus subtemanya dan hal-hal lain yang menyangkut. Terus yang kedua itu eh, fokus kepada apa yang menjadi isu gitu. Jadi kan sebenarnya ada berbagai macam paper yang dikembangin waktu kemarin lomba. Tapi sebenarnya ada beberapa paper itu menurut aku ya itu nggak terlalu berdampak kepada masyarakat, tapi lebih karena mereka memproduksi atau menghasilkan apa yang berdampak ke diri mereka gitu. Nah, gimana caranya sebagai seorang peneliti itu mengembangkan hal-hal yang dilihat dari isu atau masalah terbesar di dalam negara kita sendiri gitu. Jadi kalau ketika kita membuat sesuatu atau paper atau apapun itu yang berkaitan, carilah suatu ide, carilah suatu isu permasalahan yang benar-benar apa namanya benar-benar nyata gitu, yang udah dialami di Indonesia sendiri gitu, dan gimana caranya kita membuat satu solusi, suatu inovasi, suatu kreativitas untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu gitu. Terus gimana caranya menang itu ya kerja sama tim lah ya. Kalau jujur kalau presentasi sendiri itu lebih berat dan kemungkinan besar aku merasa nggak terlalu, ya persepsi orang beda-beda, tapi dengan kerja sama tim itu sebenarnya bisa membantu untuk satu tim itu bisa menang. Kenapa? Karena kita bisa membagi suatu hal itu secara bertahap gitu dan saling sharing untuk mendapatkan satu ide, satu masukan gitu. Dan terakhir itu ya selain kerja sama tim, ya disiplin lah gitu dalam suatu pembuatan paper ini. Jujur, pembuatan paper ini nggak sampai 1 bulan, jadi kayak 2 minggu terakhir sampai 2-3 hari sebelum pengumpulan lah.
Tapi dengan disiplin waktu dan maksudnya bisa kita atur dengan baik, itu semua jadi satu kunci gitu untuk bagaimana kita bisa berproses, bisa bisa ada lah di titik ini sampai sekarang. Kurang lebih. Keren ya. 2 minggu terakhir ya, sampai H-3 kalau nggak salah ya. Hmm. Oke, Iya, aku akan akhiri ini sisa 2 menit juga. Aku pengen kasih pertanyaan terakhir. Pesan untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang mau ikut lomba. Mungkin Koko bisa kasih pesan di sini. pesan. Oke. Ya. Pesan dari aku untuk kedepannya kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut lomba, bisa pertama dari pikirkan eh, harus jauh-jauh hari untuk membuat ini gitu. Bukan berarti kita mengabaikan 2-3 minggu sebelum, tapi ya pikirkan temanya dan segala macam itu harus dengan matang gitu ya. Terus kalau ketika teman-teman mau ikut lomba ini sendiri, bekerja samalah dalam tim gitu. Lebih baik. Karena apa? Karena kerjasama dalam tim itu sangat membantu. Terus yang terakhir itu coba atur waktu dengan baik, disiplin, dan juga ya kalau mau ikut suatu lomba atau apapun itu bertanggung jawablah terhadap apa yang kamu kerjakan. Paling itu aja sih. Hmm. Oke, thank you ya kok. Kita udah selesai di Oke, sesi thank you, kali ini. thank you. Ini soal berapa sih? Ya, Cukup ya, mobil satu thank you. menit. Ya pas lah ya. Habis ini mau ngapain? Oke, sip. Lanjut tugas. Lanjut tugas. Oke. Kayak ramai banget ya di situ ya. Gue dengerin. Oh, enggak, sepi dong. Oh, sepi. Oke. Thank you ya. Oke. Bye-bye. Ya, thank you, thank you. Thank you, thank you. Bye.